Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Islam dari kelas PBSIA angkatan 2023 dengan akhir 039. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran yang saya buat, yaitu penjarah atau PIN penjelajah sejarah. Jadi, sasaran untuk media pembelajaran penjarah ini yaitu untuk fase E kelas 10 SMA, SMK atau sederajat. Untuk elemen yang saya gunakan pada media pembelajaran ini adalah elemen berbicara dan mempresentasikan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik mampu berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menyampaikan analisis struktur teks biografi tokoh pahlawan nasional secara kritis melalui kegiatan diskusi antar kelompok. Baik, untuk contoh media pembelajarannya yaitu adalah ini. Ini dia. Ya, selanjutnya untuk alat dan bahan dalam membuat media pembelajaran penjarah atau PIN penjelajah sejarah, yaitu di sini untuk alat saya menggunakan cutter, garis, dan juga ada gunting. Untuk bahan-bahannya sendiri, karena saya menerapkan sistem recycling atau menggunakan barang-barang bekas, di sini ada kertas metalik bekas PKKMB waktu dulu. Ini ada 4 warna. Satu silver, satu oranye, satu kuning, dan juga satunya warna biru. Lalu ada juga kertas asturo. Ini pun bekas media pembelajaran yang kelompok kemarin tuh masih ada. Ya. Ini warna biru, cukup besar dan dia cukup bermanfaat. Lalu ada krayon. Ini krayon saya dapat minjam. Terus ada lem, ada pensil, ada kertas origami, ada teks. Ini adalah potongan-potongan dari teks biografi. Di sini ada yang bagian orientasi, kejadian penting, dan juga reorientasi. Di sini ada, nah ini dia, nama media pembelajaran penjarah. Lalu di sini ada pin yang terbuat dari kardus yang bertuliskan angka. Ini nanti setiap kelompok akan menggunakan pin sesuai dengan kelompok mereka. Lalu ada foto pahlawan yang sudah diberi. Baik, itu untuk alat bahannya. Selanjutnya untuk tata cara pembuatan dari media pembelajaran ini, yang pertama adalah ambil judul media pembelajaran dulu, yaitu penjarah. Nah, ini kita aplikasikan lem di sini. Setelah diberi lem, kita tempelkan ke bagian sini. Kalau bisa di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Baik, setelah nama media tertempel dengan jelas, selanjutnya adalah kita memotong kertas metalik sebagai penanda. Jadi nanti siswa akan mendorong pin dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu. Kita tempel-tempelkan dulu. Untuk ukurannya dari ini kita bagi 2 atau panjang dari setiap bagian kurang lebih 30 cm. Untuk lebarnya sekitar 10 cm untuk lebarnya setiap bagian yaitu 10 cm. Oke, setelah dipotong menjadi seperti ini, selanjutnya adalah kita akan menyusun. Kameramen mungkin boleh didekarkan. Ayo, kerja. Nah, ditata seperti ini sesuai dengan pola yang ada. Nanti ini untuk menentukan poin dari setiap siswa yang akan mendorong pin ini.
Oke. Ini direkatkan dengan lem, lalu akan ditempelkan di sini. Untuk step selanjutnya, ketika ini sudah dirangkai menjadi seperti ini, maka kita tempelkan untuk kertas penunjuk poin ini ke kertas bidang utama menggunakan lem kertas. Dari pagi lah. Ini basket maksudnya apa? Kasihan. Ini mau. Nah, udah masuk Pak ini loh KB. KBB-nya lo hilang anjir. Tidak memenuhi loh. Mau teh belain aku. Nah, berangkat lagi. Nah, ini tempelkan kurang lebih seperti ini. Setelah itu ditunggu sampai dengan kering. Nah, setelah diberi penanda untuk nomor poinnya, selanjutnya kita tebalkan dengan krayon. Sabar ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah sudah diberikan poin, selanjutnya kita akan menempelkan ini kertas origami ke samping sini untuk menempatkan teks-teks biografi, potongan teks biografi yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, kertas origami dibentuk seperti ini, lalu akan ditempelkan ke sini. Dilem. Lalu untuk kertas origami akan diisi dengan potongan dari teks biografi pahlawan nasional. Lalu akan ditempelkan dengan foto pahlawan. Oh, hilang. Nah, udah ketemu foto pahlawannya. Nah, ini contohnya di sini saya akan memasang foto R.A. Kartini karena tadi potongan teks biografinya adalah milik R.A. Kartini. Dipasang di sini, lalu disegel dengan lem. Dilem. Ini baru beberapa doang loh, belum nanti besok di akhir. Ya, ternyata susah. Ya, untuk alat yang akan digunakan oleh siswa dalam memainkan dari media pembelajaran ini adalah pin. Ini yang disebut pin. Pin ini terbuat dari kardus dan juga kertas yang sudah diberi nomor. Jadi nanti siswa akan dibagi sebanyak 3 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan pin sesuai dengan kelompoknya. Jadi ada 3 pin angka 1, 3 pin angka 2, dan juga 3 pin angka 3. Setelah kita melalui perkenalan dari media pembelajaran, lalu selanjutnya ada pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang penerapan dari media pembelajaran penjara ini. Untuk pertama, yaitu siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok akan mendapatkan 3 buah pin yang akan mereka gunakan untuk mencari poin dari angka ini. Contohnya adalah ketika kelompok 1 akan mendorong pin 1 menuju angka yang terbesar, yaitu angka 4. Diusahakan ke angka 4 ya teman-teman. Nah, ini ketika berhenti di garis merah, maka akan mendapatkan 2 poin untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 akan memulai. Nah, kelompok 2 ini bisa membuat kelompok 1 keluar dari area warna, yang berarti dia tidak mendapatkan poin, atau malah bisa untuk menambah poin dari kelompok 1 itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah,
Ini jadi kelompok 2 akan dapat 2 poin, kelompok 1 akan dapat 3 poin. Lalu semuanya akan dilanjutkan. Selanjutnya dari kelompok 3, lalu kelompok 1, 2 lagi, lalu 3, lalu 1 lagi, lalu 2, lalu 3. Nah, lalu akan dikalkulasikan. Dalam kasus kali ini yang paling banyak poinnya adalah kelompok 1. Contohnya adalah kelompok 1. Nah, maka kelompok 1 bebas untuk memilih pahlawan yang mereka inginkan di sini. Misalnya kelompok 1 itu menginginkan untuk mengambil RA Kartini. Nah, maka dari foto RA Kartini ini mereka bisa melepasnya. Dibuka. Nah, lalu mereka akan mendapatkan sebuah potongan teks biografi. Setelah itu mereka akan membaca Kartini mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Tinggal tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai hari Kartini. Nah, maka mereka harus menganalisis dan juga mengidentifikasi terlebih dahulu ini teks biografi bagian apa yang mereka dapatkan. Untuk RA Kartini di sini adalah bagian dari reorientasi atau menceritakan kembali. Nah, lalu setelah itu mereka akan maju ke depan, lalu memaparkan hasil dari diskusi mereka, alasan kenapa ini disebut reorientasi, dan juga kira-kira Kartini itu yang mereka tahu itu adalah tokoh yang seperti apa, perjuangannya seperti apa, dan juga hasil dari perjuangannya itu seperti apa. Gitu, sekian dari pembelajaran media, pembelajaran penjarah. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.